Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Akhiri permainan minyak goreng. Pemerintah memutuskan membuka kembali ekspor minyak goreng pada Senin 23 Mei 2022. Keputusan ini dapat dimaklumi karena pelarangan ekspor yang berjalan tidak sampai sebulan tersebut membuat harga tandan buah segar sawit, bahan baku minyak sawit atau CPO, terpuruk. Petani sawit sebagai pemasok menjerit. Presiden Joko Widodo menyebut pencabutan kebijakan pelarangan ekspor CPO dan produk turunannya mempertimbangkan nasib 17 juta tenaga kerja. Mereka yang utamanya para petani dan buruh perkebunan sawit itu bergantung pada industri minyak sawit. Di sisi lain, kebijakan pelarang ekspor nyaris tidak memberikan efek yang diharapkan. Harga minyak goreng curah yang diterima konsumen sepanjang masa pelarangan ekspor tidak kunjung mencapai harga yang dipatok pemerintah sebesar Rp14.000 per liter. Begitu pula harga minyak goreng kemasan yang tetap bertahan di level mendekati bahkan menembus Rp25.000 per liter. Fenomena harga minyak goreng yang tetap membandel itu sebetulnya sangat mengherankan. Dalam hukum pasar, ketika suplai melimpah, harga produk akan terkerek turun. Anjloknya harga sawit petani merupakan dampak stok minyak sawit dan produk turunannya yang berlimpah di dalam negeri. Lalu, mengapa harga minyak goreng sebagai produk keluaran industri sawit seakan enggan turun, tidak mengikuti hukum pasar? Jawabannya simple. Pasar minyak goreng di tanah air sangat mungkin terdistorsi oleh permainan. Sepanjang pemberlakuan kebijakan terkait minyak goreng sejak awal tahun yang sudah bergonta-ganti, tidak satupun kebijakan yang mencapai sasaran harga maupun stok di pasaran. Paling banter harga sesuai acuan pemerintah, namun minyak goreng sulit ditemukan di retail. Di lain kebijakan, etalase toko-toko dan pasar terisi penuh oleh minyak goreng. Produk membanjir, akan tetapi harga minyak goreng tetap mahal. Dari situ saja sudah terlihat adanya permainan. Belakangan indikasi permainan terbukti dengan terungkapnya dugaan korupsi terkait perizinan ekspor minyak sawit. Sejauh ini, Kejagung berhasil menjerat pejabat teras di Kementerian Perdagangan dan petinggi 2 produsen minyak goreng. Sekali lagi pertanyaannya, kenapa harga minyak goreng curah Rp14.000 per liter tetap hanya dongengan di banyak daerah? Padahal yang berulah sudah tertangkap. Simpel pula jawabannya. Pemain lainnya belum terungkap. Kini, pemerintah kembali memberlakukan kewajiban pemenuhan pasar dalam negeri atau DMO untuk minyak goreng. Total volume DMO sebanyak 10 juta ton minyak goreng yang terdiri dari 8 juta ton minyak goreng pasokan dan 2 juta ton sebagai cadangan. Harga patokan Rp14.000 per liter untuk minyak goreng curah masih berlaku. Kebijakan kali ini harus berhasil. Pemerintah mesti mengawasi dan memantau secara ketat untuk memastikan pasokan minyak goreng tetap terpenuhi dengan harga terjangkau. Buktikan pemerintah tidak kalah oleh mafia minyak goreng. Penegak hukum dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU juga dituntut lebih agresif mengungkap permainan mafia minyak goreng. Setidaknya sudah ada harapan dari kiprah Kejagung bahwa negara tidak tinggal diam membiarkan persekongkolan yang merugikan rakyat. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka dan juga pemirsa, saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Direktur Center of Economic and Law Studies dan Pengamat Ekonomi Bima Yudhistira untuk membahas langsung terkait dengan Editorial Media Indonesia hari ini, akhiri permainan minyak goreng. Selamat pagi, Mas Bima, salam sehat Mas. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Baik, Mas Bima, pemerintah memutuskan membuka kembali ekspor minyak goreng pada Senin 23 Mei 2022. Apakah ini langkah yang tepat, Mas Bima?
Ya, ini langkah yang memang seharusnya sudah dilakukan ya sejak lama karena ekses negatif dari pelarangan ekspor minyak goreng maupun CPO itu sudah berdampak pada berbagai hal, termasuk pada kesejahteraan para petani sawit, petani swadaya di tengah naiknya harga pupuk, ditambah ekspor CPO-nya dilarang, ya kemudian juga efektivitas kebijakan. Ternyata ketika dilakukan pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng, penurunan pun kalau terjadi sangat-sangat kecil, baik di minyak goreng kemasan maupun di minyak goreng curah. Kemudian bicara soal devisa negara yang hilang, ya sekitar 3 miliar dolar, 40-an triliun, ya kalau dilakukan selama sebulan. Dan berikutnya lagi tentu akan pengaruhi juga kepada hubungan antara Indonesia dengan mitra dagang yang utama, India misalnya. Akhirnya India terpaksa beli minyak goreng dari Malaysia. Itu kan satu kehilangan yang sangat besar bagi potensi ekonomi Indonesia. Baik, penurunannya sangat kecil, harga minyak curah sepanjang pelarangan ekspor tidak kunjung mencapai harga yang dipatok oleh pemerintah Rp14.000, harga minyak kemasan juga sampai Rp25.000 per liter. Apa sebetulnya yang salah hingga tidak berdampak efektif begitu kebijakan pelarangan ekspor CPO, Mas Bima? Iya, masalahnya sebenarnya bukan di pasokan ya atau supply. Karena kalau kita melihat sebenarnya bahan baku minyak goreng atau RBD oil itu hanya 10% dari total produksi CPO. Jadi nggak menyelesaikan masalah dengan melarang seluruh CPO, justru menimbulkan masalah baru. Nah, masalah utamanya di mana? Masalah utamanya sebenarnya ada di distribusi. Selama ini distribusi kan diserahkan sepenuhnya oleh swasta, Bulog tidak terlibat. Bulog juga mulai dilibatkan tapi masih belum jelas sekarang, hanya di pencadangan minyak goreng 10% dari total kebutuhan nasional. Padahal kalau Bulog dilibatkan dalam semua titik distribusi, paling tidak yang curah ya, itu lebih transparan dan margin yang dinikmati selama ini oleh distributor yang tidak jelas, itu makin bisa ditekan. Sehingga setidaknya harga itu bisa lebih cepat mengalami penurunan. Nah, itu yang selama ini tidak dilakukan. Mas Bima, seperti yang Mas Bima sampaikan, masalah bukan di pasokan tetapi di distribusinya. Apakah ini artinya indikasi kuat bahwa permainan di distribusi masih terus berlangsung hingga saat ini? Oh iya, jelas ya. Misalnya indikasi, tadi dari segi harga dari produsen minyak gorengnya terlalu jauh dengan disparitas harga di level konsumen. Kemudian juga terjadi kebocoran, baik kebocoran di perbatasan misalnya yang ekspor ilegal, dan juga kebocoran ketika minyak goreng curahnya dirubah menjadi minyak goreng kemasan premium atau kemasan sederhana. Jadi bayangkan kalau yang curahnya masih di 17.000, sementara premiumnya jauh sekali di 26.000 rupiah per liternya. Tentu ini juga akan munculkan mafia baru. Jadi mafia di Kejaksaan Agung, sekarang ada mafia baru, mafia repacking minyak goreng. Kemudian juga titik distribusi minyak goreng ini terlalu panjang, ada sampai 7 titik distribusi. Dan di mana di setiap titik tadi ada margin keuntungan yang dinikmati. Jadi isu soal pemangkasan ya secara signifikan rantai pasok itu memang harus dilakukan secara paralel sekarang ini. Jadi untuk mencegah mafia-mafia baru yang memanfaatkan situasi di mana gap harga curah dan kemasan tinggi, mereka manfaatkan ini untuk melakukan penimbunan dan meningkatkan margin keuntungan di luar batas kewajaran. Baik, konkretnya seperti apa untuk menutup kebocoran-kebocoran dan juga untuk memperbaiki pembenahan tata niaga minyak goreng yang harus dilakukan segera oleh pemerintah, Mas Bima? Saya kira curah itu harus dirubah dulu menjadi minyak goreng kemasan sederhana. Itu yang pertama. Kalau masih pakai curah untuk subsidinya, pasti akan terjadi kebocoran. Karena pengawasannya, penyimpanannya juga akan sangat riskan. Yang kedua, tentunya yang kita harapkan Bulog bisa dilibatkan minimum 40% dari total penyaluran minyak goreng. Kenapa? Karena ini tahun 2022 ya, sebenarnya banyak teknologi yang bisa digunakan untuk melakukan tracking dari mulai gudang sampai ke level konsumen. Ada barcode-nya, bisa dilakukan pengecekan sampel,
apakah betul minyak gorengnya itu sampai atau tidak ke tangan konsumen, harga wajarnya berapa. Nah, jadi dengan teknologi-teknologi itu seharusnya bisa meminimalisir terjadinya penyimpangan. Tapi asal dirubah dulu, bukan curah yang disubsidi atau diatur, tapi yang minyak goreng kemasan sederhana. Oke, itu dari sisi pemerintah, tetapi tentu perlu ya peran dari pengusaha. Bagaimana juga langkah yang harus dilakukan pengusaha, tentu juga dengan pengawasan dari pemerintah setelah ekspor CPO kembali dibuka, karena ada khawatiran ini akan menimbulkan euforia ekspor lagi melebihi kuota yang sudah ditetapkan, Mas Bima. Ya, kita harus mengingatkan juga kepada teman-teman pengusaha bahwa lahan yang digunakan untuk menghasilkan sawit itu adalah lahan yang sewa kepada negara melalui hak guna usaha negara. Sehingga harusnya tidak kemudian orientasi full ekspor juga ya, karena harga di luar sedang bagus, margin keuntungan tinggi. Tapi harus diingatkan juga bahwa yang dijual ini salah satunya minyak goreng adalah bahan kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat secara luas. Jadi mau nggak mau mereka harus punya kontribusi terhadap jaga pasokan dan stabilitas harga di dalam negeri. Dan kasus di Kejaksaan Agung, ya meskipun sekarang masih bergulir, itu kan artinya menjadi warning bahwa pengusaha yang tidak patuh pada aturan, mencoba untuk melakukan gratifikasi kepada pejabat, itu bisa punya konsekuensi yang jelek, konsekuensi bagi usaha, keberlanjutan usahanya, branding usahanya juga. Jadi mungkin pengusaha juga harus lebih hati-hati, jangan menekan petani misalnya, ekspor dibuka, harga TBS-nya masih turun. Nah ini nanti yang harus kita pantau bersama, bagaimana dampak ketika ekspor CPO minyak goreng dibuka, ada nggak langsung pengaruhnya terhadap tandan buah segar di level petani. Kalau tandan buah segarnya masih ditekan, berarti ada pengusaha yang melanggar peraturan Menteri Pertanian terkait dengan harga acuan tandan buah segar. Ya. Baik, kita awasi bersama ya. Terima kasih Direktur Center of Economic and Law Studies dan pengamat ekonomi Bima Yudhistira sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat, Mas Bima. Baik, Mas Jaka, tadi kita sudah simak pernyataan dari Mas Bima bahwa betul ya ada indikasi kuat permainan terutama di distribusinya nih, Mas Jaka. Ya, saya pikir sebenarnya rakyat pun juga paham bahwa ini ada persoalan serius dan masyarakat juga sudah terlalu lama menunggu sebenarnya langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah yang jitu, yang betul-betul punya dampak positif bagi rakyat itu sebenarnya apa. Kalau kita lihat kan untuk mengatasi persoalan minyak goreng ini pemerintah kesannya kan coba-coba. Dulu ketika harga minyak goreng melambung tinggi, kemudian pemerintah menetapkan HET. Tetapi ketika HET ditetapkan, minyak goreng jadi goib, jadi langka. Kemudian dicabut lagi HET. Kemudian terakhir melarang ekspor CPO dan produk-produk turunannya. Yang menurut saya atau menurut kami sebenarnya kebijakan itu juga dibuat terlalu terburu-buru. Artinya bongkar pasang yang terlalu cepat ya? Betul, jadi artinya kita juga tidak tahu bahwa sebenarnya memberikan masukan kepada Pak Jokowi itu siapa dengan memberikan dengan kebijakan-kebijakan seperti ini. Kan kesannya jadi pemerintah itu tidak konsisten, tidak tegas, seperti hanya ketika waktu itu melarang batu bara. Hanya beberapa hari kemudian larangan ekspor batubara dicabut. Ketika larangan ekspor CPO dan produk turunannya itu kan dijanjikan sampai harga minyak goreng curah 14.000. Tetapi harga minyak goreng curah masih sekitar 17.000 sudah dicabut. Di satu sisi bagus karena ini demi kepentingan sekitar 17 orang yang menggantungkan hidupnya dalam 17 juta tenaga kerja usaha kelapa sawit. Tetapi dari sisi kebijakan saya pikir perlu ada evaluasi bahwa membuat kebijakan itu harus betul-betul dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang. Sehingga kesannya tidak coba-coba, bahkan ada beberapa orang yang menyebutkan ada kesan pelin-pelan. Saya pikir tidak bagus bagi sebuah pemerintahan melakukan kebijakan-kebijakan seperti itu. Tetapi apapun kebijakan ini sudah harus kita sambut dan kita dukung. Dan yang paling penting adalah pemerintah harus memastikan dengan mencabut larangan ekspor CPO dan produk turunannya,
ya harga minyak goreng harus betul-betul terjangkau Ya. masyarakat. Nah, sudah berkali-kali kebijakan Ya. dilakukan oleh pemerintah, bahkan tadi Mas Jaka sampaikan ini kesannya pelin-pelan, Ya. karena gonta-ganti begitu. Kenapa ya belum efektif-efektif? Bahkan selalu ini ada dampak-dampak yang mengikuti begitu, termasuk kebijakan soal pelarangan ekspor Ya, CPO yang hampir 1 bulan Ya, saya dilakukan. pikir karena kebijakan itu tidak menyentuh masalah yang sebenarnya. Saya setuju dengan Mas Bima tadi bahwa sebenarnya negara betul-betul harus melakukan intervensi yang luar biasa. Kalau perlu betul bahwa berikan kewenangan kepada Bulog untuk mengatur distribusi sampai 40% Ya. dengan membeli minyak goreng dari produsen dengan harga yang wajar, saya pikir. Dan itu pemerintah harus bisa, negara harus bisa memaksa seperti itu. Dengan keterlibatan Bulog, keterlibatan negara, ya distribusi akan betul-betul bisa terselesaikan sehingga masyarakat tidak akan menjadi korban terus-terusan. Bisa dengan mudahkah melibatkan Bulog? Ya, saya pikir pemerintah harusnya bisa kok. Pemerintah itu punya kewenangan yang besar, meskipun ada juga rambu-rambu karena ada batasan-batasan investasi dan persoalan bisnis. Tetapi ketika kita meyakinkan kepada para produsen bahwa betul tadi disampaikan oleh Mas Bima, mereka menggunakan tanah negara, tanah rakyat dengan HGU. Bahkan kalau Mas Tulus itu dari LKI secara ekstrem untuk mencegah persoalan ini kembali terulang di masa-masa mendatang, negara itu harus menguasai perkebunan kelapa sawit sampai 40%. Jadi harus diatur ulang nih kepemilikan lahan sawit. Seperti yang dicontohkan Malaysia itu punya 40%, jadi mereka punya kekuatan yang sangat besar untuk ikut mengatur distribusi, untuk mengatur harga, melakukan intervensi sampai yang terdalam. Malaysia 40% itu ekstrimkah kalau diterapkan di Indonesia, bisa ya, tidak? itu sebenarnya langkah ekstrim, tetapi kalau swasta tidak bisa diajak untuk bekerja sama, ketika swasta tetap mengutamakan kepentingan pribadi, mengutamakan kantong-kantong pundi-pundinya sendiri, tanpa memikirkan kebutuhan rakyat, kepentingan rakyat, ya negara harus bisa melakukan hal seperti itu. Baik. Tetapi tentu kan ada regulasi dan saya pikir regulasi bisa diubah lah ketika semuanya demi kepentingan rakyat. Baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, Mas Jaka, usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ada masih bergabung bersama kami di Editorial PD Indonesia, Mas Jaka dan juga pemirsa. Untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan beberapa penelpon. Kita langsung akan sapa. Yang pertama Pak Edward dari Coro Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward, salam sehat Pak. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Bung Eko. Salam sehat selalu untuk dengan Mas Jaka di studio. Dengan Mas Jaka ya, Mas Jaka. Ya. Dengan mohon maaf, dengan Mas Jaka selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Silakan Jadi Pak Edward. kekisruhan minyak goreng yang mulai dari tahun 2021 ini, akhir 2021 ini membawa kegaduhan dan kekisruhan yang luar biasa. Dampak ekonominya luar biasa, dampak politiknya pun luar biasa. Karena terlihat penurunan kepuasan masyarakat itu salah satunya karena dianggap lambannya pemerintah menangani kekisruhan. Nah ini hendaknya jadi pengalaman. Satu. Yang kedua, kita berharap Kejaksaan Agung betul-betul kerja maksimal. Tuntaskan betul mafia-mafia ini dan beri pelajaran kepada mereka. Dan kalau saya anggap ini sudah subversif sebenarnya, kan mengganggu kestabilan negara, bangsa ini. Sudah subversif.
tuntaskan mereka, beri mereka pelajaran supaya mereka jera untuk melakukan. Janganlah terlalu serakah, janganlah terlalu kemaruk dalam mencari keuntungan. Mereka manfaatkan situasi yang sebenarnya dengan kekuasaan yang ada kepada mereka. Nah, itu yang pertama. Jadi jadikan pengalaman. 9 bahan pokok itu hendaknya pemerintah ikut campur minimal 70%. Seperti yang Mas Jaka bilang tadi, Bulog itu perankan untuk beras, gula, minyak goreng. Ini pengalaman karena ini bahan pokok. Mungkin gandum. Pendistribusiannya serahkan kepada Bulog sebagian besarnya sehingga dia bisa menetralisir keadaan. Dan pengawasannya lebih gampang kalau cuma satu pintu dengan dulu. Kalau sekarang kan kacau ini. Begitu mereka ingin bermain, mereka bermain. Ini yang pertama. Yang kedua saya takut ini memang ada desain politik sehingga untuk melemahkan posisi pemerintah yang ada sekarang. Mereka desain ada tangan-tangan invisible hand yang punya kepentingan dalam hal ini. Nah, kita harapkan, tolonglah nanti, kalau jadi pengusaha, Anda itu hidup di Indonesia, memanfaatkan bumi Indonesia, janganlah mencari keuntungan dengan menyengsarakan bangsa Indonesia gitu loh. Kalau cari keuntungan keluar mau ekspor sebesar-besarnya, silakan. Tetapi tolong utamakan kepentingan bangsa. Punyalah jiwa nasionalisme sebagai pengusaha. Di samping mencari keuntungan, tetap ingin memajukan bangsa ini. Berkorban demi bangsa lebih baik, mereka akan membuat citra mereka lebih baik. Kita sesalkan, ada pejabat-pejabat juga yang ikut bermain memanfaatkan kesempatan ini. Yaitu seperti di Departemen Perdagangan, ada dirjen yang ikut bermain. Ini betul-betul sudah keterlaluan. Baik. Terima kasih Pak Edward dari Curu Bengkulu. Berikutnya kita sapa Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu Indra, salam sehat Bu. Selamat pagi, salam sehat Mbak Eva Wondo dan Bung Jaka Budi Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita lihat. Ya memang jadinya tidak terselesaikan. Karena tadi dikatakan bukan kebijakan yang berganti-ganti. Sekarang Mbak Eva, Bung Jaka, bayangkan persoalannya kan sawit tidak dibeli, jadi membusuk, mengorbankan 17 juta karyawan sawit itu. Nah, kenapa yang disalahkan pendistribusian? Bukannya pembelian sawit itu bagaimana caranya? Nah ini terjadi mengapa? Kalau Bung Bima tadi mengatakan adanya mafia dan kita sudah dapatkan istilah baru oligarki. Kita tidak sulit melawan oligarki ini karena kenapa? Karena ini tadi saya tertarik artikel yang dibacakan dalam editorial. Petani sawit tergantung kepada industri minyak sawit. Nah, ini produsen sawit ini hanya dikuasai oleh berapa yang saya sering baca itu 8 perusahaan swasta yang pemerintah itu kebagian sedikit, BUMN itu sedikit. Lain dengan tadi disebutkan Malaysia aja punya 40% untuk negaranya. Jadi selama ini keuntungan yang didapat itu ya untuk 8 perusahaan itu saja. Negara tidak dapat apa-apa. Nah, di saat terjadi yang begini, nah itu negara tidak bisa mengatur. Karena dikatakan tidak boleh ekspor. Nah, tidak ada yang membeli kelapa sawit mentah itu, nah, negara tidak bisa. Baik. Terima kasih Bu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Berikutnya Ibu Ong Maiwa dari Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi, salam sehat Bu. Selamat pagi Mbak Eva, Mas Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silahkan Ibu Ong. Ya, swasta ikut bermain. Pejabat juga ikut bermain Mbak Eva. Jadi akhirnya petani menjerit. Ada 8 perusahaan swasta yang memproduksi minyak. Sehingga dia juga monopoli Mbak.
Karena punya kebun sawit sendiri, pabrik sendiri, lalu dia jual sendiri, ekspor ke luar negeri. Nah inilah, mafia-mafia ini sampai tidak terberantas, Mbak. Jadi harga minyak pun curah, tidak masih bertahan di 14 kemasan 17 sampai 24. Lalu sampai kapan harga minyak ini terjangkau dengan masyarakat, Mbak? Jadi bagaimana ya orang swasta bisa bermain mempengaruhi dari zaman presiden terdahulu sampai sekarang dengan Mendak sampai Dirjen Ekspor luar negeri terpengaruh sehingga membuat sengsara masyarakat, Mbak Eva. Nah itulah kita harus, pemerintah juga, siapa yang bermain di balik CPO, dengan turunannya ini, Jaksa Agung juga harus cepat memproses dan menghukum mereka. Baik, terima kasih Bu Ong dari Jakarta. Berikutnya Pak Mariadi dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Mariadi, salam sehat Pak. Pak Mariadi. Baik. Iya, Bung Jaka, tadi kita sudah simak ya, ada 3 penelpon, tadi ada kendala Pak Mariadi dari Magelang, Jawa Tengah, tetapi kita bisa simak, kita bisa ambil ini ya, inti dari 3 penelpon yang merasa gemas begitu ya, tidak selesai-selesai nih masalah minyak goreng. Iya, Mas Jaka. sudah dari akhir 2001 ya, jadi artinya 2021, lebih dari 6 bulan persoalan yang sebenarnya ya kalau kita lihat sebenarnya tidak terlalu sulit untuk diselesaikan ketika negara betul-betul punya kemampuan untuk mengatasi. Tetapi faktanya ya justru ada aparat negara yang ikut bermain. Iya, kan pejabat ikut bermain. Sudah sangat jelas indikasinya, sudah ada bukti 1 orang pejabat level dirjen yang jadi tersangka. Artinya bahwa ini membuktikan atau mengonfirmasi bahwa betul-betul ada mafia, betul-betul ada kartel, betul-betul ada persekongkolan jahat. Yang saya pikir ya negara tidak boleh kalah. Kita selalu mengingatkan seperti itu. Kalau hanya untuk mengatasi persoalan minyak goreng aja negara gagal, ya menurut saya terlalu kebangetan lah ya. Negara punya segala, tidak boleh kalah ya. Betul, negara punya segala instrumen, punya kekuatan, punya regulasi, punya kekuatan baik penindakan maupun kekuatan dari sisi regulasi hukum. Dan itu harusnya betul-betul diterapkan, bukan malah diselewengkan demi kepentingan pribadi. Iya, penting juga untuk penindakan, artinya Kejaksaan Agung harus kerja maksimal mengungkap tadi yang dibahas oleh kita adalah soal kartel, soal mafia. Betul. Saya pikir apa yang diungkap sementara oleh Kejaksaan Agung kan untuk level hulu ya, artinya ekspor ke luar negeri karena persoalan izin ke luar negeri. Tetapi distribusinya belum terungkap sama sekali. Dan saya pikir ini sekali lagi beberapa kali sebelumnya kita juga menegaskan butuh ketegasan dari atau kesepahaman dari seluruh aparat penegak hukum, tidak hanya Kejaksaan Agung. Kejaksaan sudah memberikan contoh bahwa mereka mampu untuk melakukan penindakan hukum. Kita tunggu dari Mabes Polri, dia punya Satgas Pangan. Kita tunggu dari KPK. Mereka juga harusnya sangat aktif untuk jemput bola harusnya ya. Betul, jemput bola dan proaktif untuk mengatasi persoalan ini. Juga kita tunggu dari KPPU. Kalau tidak salah KPPU waktu itu sudah menemukan satu bukti bahwa ada sejumlah perusahaan yang diduga melakukan kartel, monopoli. Tapi sampai sekarang sudah beberapa bulan atau belum kedengaran. Iya, dan ada laporan terbaru juga yang masuk dari Maki ya, ke KPPU. Betul, waktu itu kalau tidak salah ada sekitar 8 atau 9. Betul bahwa ada rentang waktu sekitar 6 bulan kalau tidak salah dari penemuan bukti pertama untuk ditindaklanjuti sampai temukan bukti kedua baru dibawa ke persidangan di KPPU. Tetapi menurut saya sudah terlalu lama. Artinya harusnya KPPU juga bergerak lebih cepat sehingga betul-betul bahwa makin terang benderang persoalan ini, bahwa
memang benar ada pengusaha-pengusaha nakal yang memanfaatkan kepentingan rakyat bagi kepentingan mereka sendiri. Baik, penindakannya harus tegas. Betul. Begitu juga tadi menarik juga disampaikan oleh Pak Edward ya, pemerintah harus ikut campur nih, paling tidak 70% untuk mengawasi distribusinya. Iya betul, tadi Pak Edward bahkan sampai membawa persoalan ini atau mengindikasikan jangan-jangan ada desain politik ya untuk menjatuhkan pemerintahan atau mengganggu kepercayaan publik terhadap pemerintah Jokowi. Dan itu betul bahwa tingkat kepuasan masyarakat belakangan agak menurun. Itu salah satunya ya karena karut-marut minyak goreng yang tidak bisa kunjung terselesaikan. Dan saya pikir ini sebagai pemantik bagi pemerintah untuk betul-betul memberikan langkah-langkah yang betul-betul konkret, yang to the point, yang bisa menghasilkan hasil nyata, tidak lagi sekedar kebijakan coba-coba. Saya pikir rakyat sudah terlalu lama lah diberikan solusi-solusi yang faktanya tidak memberikan solusi yang sebenarnya. Iya, dan menarik juga tadi sampaikan untuk pengusaha ini jangan kemaruk, jangan rakus, harusnya mengutamakan kepentingan bangsa. Betul. Atau jiwa nasionalisme, artinya jangan money oriented. Betul. Terlalu ekstrim begitu ya. Iya, itu Mas Jaka? pernah juga diingatkan oleh Menteri BUMN ya. Dia menggugah rasa nasionalisme para pengusaha. Kita harus mengingatkan kepada mereka bahwa mereka untung itu dari bumi Indonesia, dari air Indonesia, dari tanah Indonesia, milik rakyat. Mereka bisa kaya raya, kaya 7 turunan karena tanah Indonesia. Ya, jangan terlalu serakah lah. Bolehlah namanya pengusaha, pebisnis itu mendapatkan keuntungan, itu sebuah keniscayaan. Tetapi ketika mereka ingin menguruk keuntungan sebesar-besarnya, kemudian membuat masyarakat terjepit, hidupnya susah, ya saya pikir kita patut mempertanyakan kadar nasionalisme mereka itu seperti apa. Jangan-jangan nasionalisme bagi mereka diukur dengan uang dan itu sangat tidak kita benarkan. Iya, tentu sangat tidak dibenarkan dan ini pertanyaan dari Bu Indra dan juga pertanyaan dari Ibu Ong serta masyarakat. Kok nggak selesai-selesai? Kapan nih akan selesai? Kapan akan terjangkau? Kita doakan bersama agar betul-betul selesai ya masalahnya ya, Mas Jaka. Iya, saya pikir mudah-mudahan program Migo Rakyat akan memberikan efek yang lumayan lah. Paling tidak masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng curah dengan harga yang lebih murah. Dan kalau kita lihat di beberapa daerah kemarin, Bulog juga sudah menyalurkan. Tetapi kan mereka terbatas Bulog, paling cuma sekitar berapa persen, 5-6% lah. Betul kalau dia diberikan kewenangan sampai 40% saja untuk melakukan distribusi. Saya pikir persoalan ini akan bisa teratasi. Iya, soal akses dan juga pengawasan distribusi kita akan bahas di segmen akhir. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, jadi solusi konkretnya harus bagaimana untuk mengakhiri masalah minyak goreng? Iya, saya pikir ada dua sisi. Yang pertama bagaimana mengelola minyak goreng ini betul-betul mengutamakan kepentingan rakyat. Yang kedua dari sisi hukum. Pertama, yang pasti penegakan hukum harus betul-betul dikedepankan. Artinya kita sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sudah menetapkan beberapa tersangka. Mudah-mudahan segera bisa dibawa ke pengadilan dan dari situ semuanya terang benderang. Apakah mereka hanya bermain sendiri ataukah masih ada pihak-pihak lain yang juga ikut bermain? Saya pikir itu harus betul-betul dipastikan dan kita sekali lagi menggugah penegak hukum yang lain untuk mengikuti jejak Kejaksaan Agung, melakukan langkah-langkah progresif untuk ikut membenahi atau menindak para petualang-petualang yang tidak betul dalam kasus ini. Kita meminta Mabes Polri, kita meminta KPK, kita meminta KPPU. Kalau KPK tidak bisa, ini mungkin bisa memberikan supervisi atau segala macam. Kita menginginkan Satgas Pangan betul-betul serius, tidak hanya menangani masalah-masalah kecil, tapi juga masalah-masalah yang besar dalam persoalan. Karena pasti ada masalah besar dalam karut-marut minyak goreng. Tidak mungkin
Tidak mungkin ada hanya masalah-masalah kecil. Dan saya pikir Polri punya kemampuan untuk itu, seperti halnya Kejaksaan Agung, seperti halnya juga dengan KPK. Dan yang tidak kalah penting bagaimana kita mencegah agar persoalan-persoalan seperti ini tidak lagi terulang. Salah satunya tadi umpamanya betul-betul memberikan porsi yang lumayan besar kepada Bulog untuk melakukan distribusi sehingga pengawasan lebih bisa dilakukan dan yang pasti akan tepat sasaran karena kan Bulog misinya adalah misi demi kepentingan rakyat bukan semata-mata untuk bisnis. Dan ke depan saya juga setuju dengan sekali lagi setuju dengan apa yang dilakukan oleh yang disarankan oleh Mas Tulus. Kalau bisa negara betul-betul mengambil alih berapa puluh persen kepemilikan lahan sawit HGU sehingga ya swasta tidak akan bisa semena-mena lagi untuk melakukan manuver-manuver yang justru merugikan rakyat. Baik, menarik tadi Mas Jaka sampaikan bahwa penegakan hukum harus konkret, artinya seluruh lembaga ini harus proaktif, agresif artinya Mas Jaka. Kemudian tadi untuk mengelola minyak goreng dengan mengutamakan kepentingan rakyat seperti melibatkan Bulog dan juga konkret dan juga ekstrimnya adalah mencabut hak guna usaha HGU lahan sawit milik swasta yang tentunya ini artinya mengatur ulang lagi ya. Mengatur ulang bisa dijalankan. Dan saya pikir ada sangat gampang kita lihat kan ketika tadi kita bahas hukum ekonomi ketika pasokan melimpah, ketika masukan cukup, harusnya logikanya itu kan harga turun. Tetapi ini harga tinggi. Jadi sudah pasti ada permainan di sini. Dan harus diakhiri ini permainannya. Dan harus diakhiri dan yang bisa mengakhiri itu bukan rakyat, bukan kita-kita. Yang bisa mengakhiri itu adalah pemerintah. Karena memang tugas mereka adalah mengakhiri setiap ketidakberesan. Mereka harus tugas mereka digaji oleh rakyat, digaji oleh negara itu untuk membuat semuanya beres. Ya, dan kini pemerintah kembali memberlakukan kewajiban pemenuhan pasar dalam negeri atau DMO untuk minyak goreng dengan total volume DMO 10 juta ton minyak goreng yang tadi dari 8 juta ton minyak goreng pasokan dan 2 juta ton sebagai cadangan. Harga patokan 14.000 per liter atau untuk minyak goreng curah ini masih berlaku. Apakah ini akan efektif, betul-betul efektif? Iya, DMO dibuatkan untuk bisa menyeimbangkan antara kebutuhan pasokan ke dalam negeri dengan yang mereka ekspor. Tetapi sekali lagi kan pelaksanaannya di lapangan, pengawasannya seperti apa? Kalau kita lihat izin ekspor aja bisa dimainkan, apalagi hanya sekedar DMO yang angka-angkanya itu bisa dengan sangat mudah diutak-atik oleh para pengusaha. Jadi sekali lagi ini kan tergantung integritas dari para pengawas, dari para pemangku kepentingan yang harusnya betul-betul mengawasi dan memastikan bahwa apa yang mereka buat betul-betul diterapkan di lapangan. Jangan hanya gagah di atas kertas tetapi loyo di lapangan ya akhirnya rakyat juga dan persoalannya tidak akan selesai-selesai. Baik, jangan hanya gagah di atas kertas tapi juga harus gagah juga untuk pengawasan di lapangan ya. Mengutip apa yang disampaikan oleh Media Indonesia yang ditulis oleh Media Indonesia, buktikan pemerintah tidak kalah oleh mafia minyak goreng dengan akhiri permainan minyak goreng. Terima kasih Mas Jaka sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu. Salam sehat. Pemirsa, kebijakan kali ini harus berhasil. Pemerintah mesti mengawasi dan memantau secara ketat untuk pastikan pasokan minyak goreng tetap terpenuhi dengan harga terjangkau. Buktikan pemerintah tidak kalah oleh mafia minyak goreng. Penegak hukum dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU juga dituntut lebih agresif mengungkap permainan mafia minyak goreng. Setidaknya sudah ada harapan dari kiprah Kejagung bahwa negara tidak tinggal diam membiarkan persekongkolan yang merugikan rakyat. Pemirsa, kami selalu ingatkan Anda untuk terus patuhi protokol kesehatan dan terima kasih sudah menyaksikan editorial Media Indonesia. Saya Fawanda, selamat pagi dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Salam sehat. Metro TV.